Hello everyone, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada kali ini saya akan mengerjakan langsung ITN Final PT Skills Assessment atau Final PTSA ya. Langsung saja saya start assessmentnya. Kita udah masuk ya di paket tracernya, kemudian saya akan atur posisinya agar mudah dalam mengerjakan. Ini kalau di laptop saya posisinya sangat sulit ya untuk diatur nih. Jadi saya akali aja, saya atur posisinya. Untuk Final PT Skill Assessment ini ada tiga tipe soal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, perbedaannya itu kita lihat di Addressing Requirements Table. Jadi yang ada di kanan ini, yang di tabel kanan itu ada Addressing Requirements Table. Di situ ada Network Address. Nah, kalau untuk yang sama kayak saya di 172.16.1.024, maka ikuti aja tabel yang sudah saya buat nanti yang ada di Excel. Cuman kalau yang pada network address-nya itu berbeda, yang tipe 2 yaitu 192.168.10.0, satu subnetnya adalah 100 dan dua subnetnya adalah 50, maka ikuti tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabelnya, bisa dicatat di Excel ataupun bisa dicatat manual di kertas ya, di pause dulu. Kemudian untuk yang tipe 3, addressing network atau network address-nya adalah 209.165.201.0. Jadi 209.165.201.0, LAN 1 subnetnya 29, LAN 2 subnetnya adalah 17. Maka ikuti tabel yang sudah saya buat di Excel ini. Boleh di pause kalau yang tipe 3. Nah, nanti tinggal ngikuti apa yang ada di tabel ini. Cara pengerjaannya tetap sama ya. Jadi begitu. Sama yang ini, yang privilege exact password encrypted ini biasanya dibedakan. Jadi itu aja penamaan-penamaannya yang dibedakan, cuma cara mengerjakannya masih sama. Jadi masih bisa diikuti lah dalam mengerjakannya. Oke, langsung saja saya kerjakan, saya setting. Yang pertama, kita disuruh untuk menghubungkan atau menyusun topologi berdasarkan topologi ini ya. Oke, kita susun dulu. Ini susah ya tampilannya ya. Gak bisa digeser. Nah, udah. Oke, udah. Yang pertama kita hubungkan fasternet 0/5 ini ke yang 0/1 yang atas ini ya. Oke. Jadi fasternet 0/5 ke gigabit 0/1. Kemudian connect host sound topologi diagram. Oke. Kemudian yang kedua kita konekkan hostnya fasternet 0 ini ke fasternet 0/6. Oke, udah. Kemudian kita konekkan gigabit 0/0/0 ini ke PCB ini ya. Gigabit 0/0/0 ke PCB yang ini, fasternet 0. Kemudian kita hidupkan switchnya, kita on kan semua. Oke, udah on. Konekkan ini RS232
ke konsol. Ke konsol. Nah, baru kita setting terminal. Kita klik OK. Kita ketik enable. Kemudian show IPv6 interface ya. Show IPv6 interface brief. Oh, dikasih spasi. Unassignment ya. Tadi tidak diperlukan lagi. Biasanya di sini ada yang buat ini default gateway-nya ya. Tapi kayaknya yang versi ini tidak diperlukan. Cuman kalau di versi kalian diperlukan, jadi copy saja. Di sini nanti ada kode default gateway yang biasanya FE80.2.21 itu baru ditulis di tabel. Nah, kalian tulis saja tabel ini. Ini adalah tabel yang diperlukan untuk mengisi alamat IP, baik yang IPv4 maupun IPv6. Nah, nanti default gateway-nya ditulis saja di sini, di copy, ditulis di sini. Kemudian kita masuk ke part 3 berarti ke part 3. Kita disuruh disable lookup on R1 and S1. Kita masuk aja ke configure terminal. Kemudian no IP domain lookup. Nah, baru kita masuk ke yang switch 1. Oh, ini belum kita hubungin ya. Kita hubungkan dulu switch satunya pakai kabel RS232 juga. Kita hubungkan ke ini ya. Di sini yang bagian depan. Bagian depan sini. Jadi kita balik. Nah, di bagian belakang nih. Ini ada konsol lagi di sini. Ini kan tampilan depannya, berarti kita lihat tampilan belakangnya dibalik. Caranya klik kanan, pilih yang rear ya. Kita sambungkan ke konsol. Nah, oke, sudah tersambung di bagian itu. Baru kita masuk lagi ke PC yang A. Kemudian kita pilih terminal. Oke. Kita enter. Kita enable lagi. Enable. Kemudian configure terminal. Sama kita ketik no IP
domain lookup. Oke, sudah. Kemudian step selanjutnya kita disuruh configure router hostname using the name R1. Jadi kita disuruh menamai routernya dengan R1 dan menamai switchnya dengan S1. Oke, kita ke router dulu. Ini adalah router. Baru kita kasih hostname-nya dengan nama R1. Hostname R1. Oke, enter. Nah, ini udah ya hostname-nya R1. Kemudian yang switch kita namai dengan S1. Caranya sama. Ketik hostname S1. Oke, udah. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi nama hostname-nya, kita disuruh untuk configure an appropriate banner. Jadi kita mengkonfigurasi bannernya. Oke, di switch 1 nih, S1, kita konfigur bannernya aja dengan banner motd. Kemudian pagar akses only admin. Tanda seru pagar. Oke, sudah. Di R1 juga ya, ini kan S1. Di R1 juga kita mengkonfigurasi bannernya. Banner motd kayak tadi ya. Pagar akses only admin. Tanda seru pagar. Oke, sudah. Nah, untuk step E ini kita lewati dulu yang setting console login dengan password chance pass ini. Kita lewati dulu, kita nanti setting ini bersamaan dengan password yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke step 2 aja dulu dengan configure R1 gigabit ini. Interface description sama IPv4 address subnet mask. Kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/0 ya, di R1. Kita masuk R1. Ketik interface gigabit interface gigabit ethernet. Aduh, kenapa besar semua? Ethernet 0/0/0. Interface. Aduh, nggak bisa lagi. Interface gigabit ethernet 0/0/0. Oke, udah masuk ke menu konfigurasinya. Kita no shutdown. No
shutdown. Kemudian kita masuk ke description to underscores pc pcb ya ini ya. Ntar ini tampilannya rumit sekali. PCB bener. Aduh. PCB kemudian kita masukkan IP address-nya. Kita sudah siapkan di tabel yang sudah saya buat ini. Yang gigabit 0/0/0 ini ya. Yang ini berarti. IP address 172.16.1.65. Kemudian yang /0/0 pakainya subnet masknya belakangnya 224 ini ya. Jadi kita spasi 255 maaf 255 titik 255 titik 255 titik 224. Oke, udah. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1/1. Kita exit dulu. Masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. No shutdown. Kemudian lagi kita setting description-nya. Description to S1. Kita setting IP address-nya yang 0/0/1 adalah ini ya. Ini kemudian prefix-nya atau subnet mask-nya yang 192. IP address 172.16.1.1 yang ini. Kemudian 255 yang belakangnya 192. 255.255 tiga kali ya, titik 255.192. Oke, sudah. Kemudian kita disuruh
mengkonfigurasi S1 VLAN 1 SVI interface. Kita masuk ke S1. Udah, kita masuk ke menu konfigurasi switch 1 atau S1. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Yang ini ya. No shutdown. Nah, oke, udah. Kemudian kita balik lagi ke S1. Kita interface description ya, menyeting deskripsi interface-nya. Description interface management. Description interface underscores management. Kemudian kita masukkan IP address-nya sesuai yang ini. Switch 1 ini ya, switch 1 yang SVI. Berarti yang ini. Kita masukkan saja IP address 172.16.1.2. Kemudian subnet mesh-nya 255.255 3 kali berarti titik 192 ini 192. Kemudian IP default gateway-nya default gateway 172.16.1.1 yang ini ya. Oke, sudah. Kita masuk ke part 4, yaitu mengkonfigurasi security setting pada R1 dan S1. Pada step 1 kita mengkonfigurasi enhanced password security ya. Yang pertama kita konfigur privilege exact passwordnya. Enable password. Enable secret. Yang ini tulis saja
No one should know. Yang ini beda-beda biasanya ya, tergantung di tempat kalian masing-masing. Biasanya ada yang don't tell anyone, ada yang this is a secret. Ya beda-beda. Jadi perhatikan aja. Kalau di tempat saya no one should know. No one should know. Gak ada yang boleh tahu. Oke, langsung enter. Kemudian kita setting service password encryption. Yang ini. Service password encryption. Oke. Set minimum password length to 10 on R1. Oke, di R1 yang ini. Di R1 langsung saja kita enable secret no one should know ini. No one should know. Oke, udah no one should know. Kemudian service password encryption. Service password encryption. Security password min length 10. Di sini ya, security password min length 10. Security aduh nggak bisa. Security manual aja berarti. Security password min length 10. Oke, sudah. Kemudian masuk ke step 2, configure SSH on R1 dan S1. Oke, kita ke R1 dulu dengan IP domain name. Ini IP domain name-nya adalah netsec.com. Oke, langsung saja kita ketik di sini IP domain name netsec.com. Bener kan, netsec.com. Oke, udah. Kemudian username-nya netadmin. Username digabung. Username netadmin. Passwordnya Cisco 12345. Cisco-nya persis seperti ini ya. Secret C-nya besar, S-nya pakai dolar nih ya. Cisco 12345. Oke, udah. Kemudian allow konsolnya yang tadi ini ya. Allow konsolnya di sini, allow konsol login. Passwordnya ini c@nspassw. Ini juga beda-beda ya, perhatikan aja. Cuman caranya tetap sama.
Habis itu kita ke line console berarti. Line console. Password T-nya besar, at NSPASSW, tanda seru. Oke, udah. Login, baru kita exit. Kita ke line VTY untuk nyeting local database. Line VTY 04. Udah masuk ke line, kemudian login lokal. Nih ya, settingnya lokal. Login lokal. Transport input yang ini, transport input SSH. Transport input SSH. Kemudian exit. Baru kita generate an RSA crypto key using 1024 bit modulus. Kita masuk ke crypto key generate. Crypto key generate RSA general key. General case modulus berapa ini? 1024 bit. 1010 spasi 1024. Oke, udah. Nah, baru kita setting yang S1. S1 ini sama ya kayak tadi. IP domainnya namanya netstack.com. IP domain name netstack.com. Kemudian username-nya netadmin. Username netadmin. Passwordnya ini secretnya aduh spasi secret CI dolar CO 12345. Oke, udah. Line console. Password line console-nya ini, chance password ini.
C add ns p nya besar password. Oke, tanda seru. Baru kita setting login lokal database. Ke login, kita exit dulu, kemudian line, masuk ke line VTY. Login lokal. Sama kayak tadi, transport input SSH. Kita exit, masuk ke RSA generate crypto. Oke, generate RSA general case modulus 1024. Oke, udah. Shutdown all unused port on switch 1. Berarti kita men-shutdown yang tidak digunakan, port yang tidak digunakan pada S1. Kita ke interface range. Mana tadi S1? Kita masuk ke interface range, fasternet, (0/1) step 4, kemudian fasternet 0/7, fast ethernet 0/7, 24 gigabit ethernet. Saya lebarkan dulu. Gigabit ethernet 0/1. Oke. Nah, udah masuk. Shutdown. Nah, jadi yang port yang tidak digunakan kita shutdown. Kemudian enter description for all unused switch port to indicate that they are intentionally shut down. Oke. Kita enter description ya. Description shutdown port. Description
description shutdown port. Oke, sudah. Kita close dulu. IP configuration. Kita masuk ke IP configuration. Sambil lihat tabel yang udah saya buat ya. Mendingan tabelnya kalian copy, nggak apa-apa ini. Sebelum memulai Cisco-nya. Kita ke part 5, configure host and verify connectivity. Oke. Oh, jadi seperti itu aja ya. Cuman kita konfigurasi ini dulu. IP address-nya. Jadi yang PCA atau host A ini kita pakainya yang host A ya. Yang ini 255 ini. Bentar. Yang ini sama yang ini. 172, 16, 162 dan 255, 255, 255. Oke. Kita pakai yang ini, IP address-nya. Subnet mask-nya pakai yang ini. Oh, ketik manual berarti ya. Yang ini tadi bisa. Oke. Kemudian yang ini ketik manual 255.255.255.192 yang ini. 192. Default gateway-nya ini. Oke, udah. Kemudian kita masuk yang host B, yang router ini. IP configuration. Kita lihat tabel yang udah dibuat lagi yang ini, yang host B berarti yang ini ya. 94. Kemudian ini kita tulis normal 255 belakangnya 224. 255 titik yang ini berarti 255.255.224. Default gateway-nya pakai yang belakangnya 65 ini. Oke, udah. Oke, di PCA ini IPv6 address-nya kita setting juga 2001.2 db8
titik 2 ACAD titik 21 titik 2 dua kali A slash 64. Default gateway-nya FE80 titik 2 dua kali 1. Ini settingan standar biasanya ya, karena tadi di deskripsinya juga nggak ada. Coba saya kasih ini. Kemudian di PCB ini kita setting sama, nggak usah, kita tulis manual aja. 2001 titik 2 db8 titik 2 ACAD titik 2 titik 2 dua kali A slash 64. Default gateway-nya FE80 titik 2 dua kali 1. Biasanya sih itu apal saya, karena tadi nggak ada settingannya yang waktu kita show tadi. Oke, udah. Kemudian kita konekkan dengan, kita copy IPv4 address-nya, kita masuk ke switch 1, command prompt, kita ping. Kita copy dulu yang ini ya. Oke. Nah, udah connect. Tracer sama ya tadi. Enter. Oke, udah. Kita ping juga, tapi otomatis kayaknya ya. Langsung saja kita ke terminal. Passwordnya kita cek lagi. Ini password konsol berarti. Password konsol itu, aduh bentar, expired ya, nggak boleh lama-lama. Password konsol tadi yang ini, chance ini ya. Oke. C besar at nsp ASSW tanda seru. Oke, udah. Kemudian kita enable. Nah, yang kedua ini passwordnya yang privilege password ini. No one should know. No one should know. Nah, udah. Configure terminal.
do sh run config. Kayaknya nggak pakai config ya, do sh run. Oke, benar. Kita enter aja. Oke, saya coba langsung submit aja hasilnya, karena tadi kita sudah mengatur semua pengaturannya dan prosesnya juga sudah selesai. Coba kita submit. Waktunya tinggal kurang lebih setengah jam ya. Kita submit, karena tadi kita ngerjainnya juga pelan-pelan sambil ngejelasin. Sambil menunggu hasilnya keluar, jadi seperti itu ya cara mengerjakan ITN Final PTSE. Langkah-langkahnya masih mudah untuk diikuti karena langkah-langkahnya juga sama dari ketiga tipe soal. Yang membedakan adalah tabel alamat IP-nya atau IP address-nya yang sudah saya infokan seperti pada awal video saya ini. Jadi sesuaikan saja dengan masing-masing soalnya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lain di channel Autodidak, tempat belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.